pintu neraka itu 7 jumlahnya, pintu surga 8. Kok tahu? Ya katanya, ya belum pernah ke sana, ya. Jadi kalau di kitab Bidayatul Hidayah itu 7 pintu itu bisa tertutup dengan 7 anggota badan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upayakan kita kalau sholat jangan sampai di belakang pintu, Pak, ya. Sholat. Jadi kita pakai sutrah atau penghalang supaya tidak dilewati orang yang sholat, ada orang yang jalan, ya. Karena apa? Dulu ngapunten, masjid ini pintunya hanya 2, Pak. Sana sama sini pintunya nih, semuanya ini jendela, ya. Jadi pintunya belakang sama samping satu, gambarnya aslinya begitu. Lalu kita ubah, ya. Saya tanya, kalau ini dijadikan pintu sama jendela selisihnya berapa? Begitu. Ternyata selisihnya 500.000 waktu itu, ya. Nah, saya menghendaki semuanya jadi pintu. Kenapa? Nah, begini, ini kalau jadikan jendela berarti kan dinding, Pak, tidak bisa dilewati. Kalau jadikan pintu ini bisa dilewati, kalau ingin tidak melewati ya ditutup. Jadi apa? Jadi dinding, ya. Nah, seandainya kalau di sana, Pak, hanya di sana atau sana ya pintunya, lalu yang di sini itu sudah mau pulang dan yang di belakang belum mau pulang, nggak bisa. Karena saya punya inspiratif di Masjid Baitul Fikri Untak, ya. Itu pintu itu kanan kiri semuanya, sehingga orang kalau mau keluar mau masuk itu lebih gampang. Kalau di sana kan tidak ada pintunya, ya. Jadi kalau kita ke Untak, ya, kanan kiri itu pintu, belakang pintu, ya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah disetujui jadi pintu semuanya. Kalau pintunya nggak mau dipakai, ya ditutup saja, ya. Jadi umpamanya kalau sholat kita bisa lewat mana saja, ya. Ada pertanyaan mungkin supaya kita sholat sunnahnya lebih bagus, ya. Jadi kita upayakan sholat sunnah supaya kita itu khusyuk, jangan sampai melewati orang yang sholat di depannya. Bahayanya sangat besar, ya. Saya lanjutkan. Ini pintunya berapa ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koyok pintu neraka, Pak, ya. Pintu neraka itu 7 jumlahnya, pintu surga 8. Kok tahu? Ya katanya, ya belum pernah ke sana, ya. Jadi kalau di kitab Bidayatul Hidayah itu 7 pintu itu bisa tertutup dengan 7 anggota badan kita. Karena 7 anggota badan kita itu sering melakukan maksiat. Pertama, mata, ya. Jadi mata ini kalau bisa kita jaga, maka satu pintu ini tertutup. Kedua, hidung. Ketiga, mulut paling wakil, Pak, ya. Keempat, telinga. Kelima, tangan, ya. Keenam, ngapunten, ya, farji. Ketujuh, kaki. Kalau itu bisa kita kita kendalikan, maka pintu-pintu neraka ini akan bisa tertutup semuanya. Nah, pintu surga itu ada 8. Salah satu pintu surga itu ada yang namanya Babud Duha. Babud Duha itu diperuntukkan bagi orang yang melaksanakan sholat duha, ya. Jadi di kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali itu Rasulullah pernah berpesan, ya Aliyu
alaika bisolati duha ya fis safari wal hadiri. Hei Ali, kerjakanlah sholat duha baik di perjalanan maupun di rumah. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat itu di surga, di atas surga itu ada yang memanggil. Ya, mana orang yang biasa sholat duha? Ya, dipanggil begitu. Udkhulu, masuklah engkau lewat pintu duha. Dan disebutkan setiap nabi itu menurut kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ya, setiap nabi diutus itu memerintahkan sholat duha kepada umatnya. Ya, nanti apa kita sudah biasakan sholat duha atau enggak ini? Ya, sholat duha itu minimal dua rakaat, Pak. Ada ulama yang mengatakan maksimal 12 rakaat. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat akan dibangunkan oleh Allah di surga dengan bangunan dari emas. Ya, ini kalau sampai 12 rakaat, rakaat wae ya. Seperti sholat apa itu yang kita sampaikan, witir. Gak usah akeh-akeh sak rakaat wae, sing penting istiqomah. Nek iso ya 3 rakaat. Ya. Karena apa? Abu Hurairah itu pernah dipesani oleh Rasulullah SAW dengan 3 pesan. Ya, Abu Hurairah, jangan sampai tidak melakukan 3 hal ini. Pertama, sholat duha. Kedua, sholat witir sebelum tidur. Pakai sebelum tidur. Ya. Ketiga, puasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa Yaumul Bid. Itu pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Oleh karena itu kita yang mampu apa dulu? Ini pesannya kepada Abu Hurairah, tapi ini juga dipesankan kepada kita semuanya. Karena memang ada di dalam dalil, baik itu hadis maupun Al-Quran, itu ada yang memang dikhususkan untuk seseorang, ada yang disampaikan kepada seseorang tapi untuk umum. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Yang belum kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.